Good morning, Mr. Sahri, and good morning, everyone. My name is Maria Bilhelmina Kopa. I'm from Group 7, and I will explain the material with the title Crock Detecting and Fallacious Thinking. And as we know, for the previous meeting, Group 6 have to explain about crock and fallacious thinking, yang dimana di pemikiran yang bengkok ini lebih kepada penekanan bahwa seorang penulis itu kekurangan kata-kata dalam menulis. Jadi dia menggunakan think logically to manipulative the readers. Jadi di sini penulis itu kekurangan kata-kata, kekurangan fakta dalam menulis. Jadi dia menggunakan cara yang bengkok untuk memperkuat argumennya atau untuk mempengaruhi pembaca untuk berminat membaca tulisannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jumping from non-inclusive proposition to an inclusive conclusion. Jadi di sini sebenarnya lebih kepada melompat dari proposisi non-inklusif ke kesimpulan inklusif. Jadi si penulis itu mengambil kesimpulan akhir. Jadi dia melompat langsung ke kesimpulan akhir. Nah, untuk mempelajari pemikiran yang bengkok ini, salah satu penulis itu membuat silogisme yang valid seperti berikut ini. All tall people are brave. All brave people are highly educated. Therefore, all highly educated people are tall. Jadi di sini penulis menekankan bahwa silogismenya itu semua orang tinggi itu berani, semua orang pemberani berpendidikan tinggi. Terus oleh karena itu semua orang yang berpendidikan tinggi itu tinggi. Nah, sedikit pemikiran yang cermat mungkin dari melihat kelemahan dari argumen di atas terletak pada bahwa orang yang berpendidikan itu lebih merujuk pada premis kedua, yaitu semua orang pemberani itu berpendidikan tinggi. Tentu tidak sama dengan semua orang yang berpendidikan tinggi adalah pemberani. Jadi di kata-kata di silogisme yang di premis kedua ini membuat salah satu kesimpulan bahwa yang merujuk pada berpendidikan tinggi. Namun dalam percakapan kita sehari-hari, argumen jenis ini lebih menipu karena diungkapkan dengan cara yang ringkas. Jadi argumen di atas itu mungkin sebagai menempatkan semua orang berpendidikan tinggi karena mereka pemberani. Dengan premis pertama, yaitu semua orang tinggi itu berani. Nah, dianggap diam-diam seorang pemikiran bengkok itu yaitu dengan argumennya itu dan dengan pemikiran yang bengkoknya itu dia menipu pendengar atau pembaca yang tidak sepenuhnya waspada dalam membaca. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghindari penipuan setiap kali seseorang yang kita hadapi dengan jenis argumen ini adalah dengan menanyakan bahwa apakah kesimpulan harus mengikuti premis atau tidak. Misalnya contoh di sini. Contoh pertama di sini yaitu about a wife and husband. Contoh, should we buy the house? Terus husbandnya bilang, the realtor didn't say anything about
anything about any problem, so I'm sure it is fine, let's get it. Jadi di sini menjelaskan bahwa the husband is jumping to the conclusion that the house is without problems simply because the person who gets paid to sell the house didn't mention any. This is a fallacious reasoning. Jadi di sini tuh lebih menekankan kepada sang suami itu langsung mengambil kesimpulan bahwa rumah tersebut itu tidak ada masalah karena orang yang dibayar untuk menjual rumah itu tidak menyebutkan masalah yang ada. Jadi ini adalah alasan pemikiran kita tuh yang salah di pernyataan suami atau premis kedua dari contoh tersebut. Dan yang berikut adalah tentang supposing the whole to be like the parts. At a general meeting of farmers, the president of a farmers association may give the following piece of advice. Jadi di sini menjelaskan pada rapat umum petani, ketua asosiasi petani dapat memberikan crooked and fallacious thinking. Yang kedua is supposing the whole to be like the parts, atau in Indonesianya itu mengandaikan keseluruhan menjadi seperti bagian-bagian. Nah, di sini menjelaskan pada rapat umum petani, ketua asosiasi petani dapat memberikan nasihat sebagai berikut. Contohnya tuh di sini setiap orang dari Anda harus memelihara lebih dari banyak ayam yang berharap meningkatkan pendapatan Anda. Nah, sejak awal tahun lalu, petani Lee telah menghabiskan waktunya hanya untuk kawanan besar ayam dan dia telah mendapatkan cukup banyak uang. Ayamnya menghasilkan 1000 telur sehari dan dia menjual 90% dari itu. Ratusan anak ayam ditetaskan setiap minggu di peternakannya sehingga dia menjadikan itu sebagai pemasokan utama untuk pedagang ayam di pasar tersebut. Nah, dapat memperoleh banyak uang dan juga penjualan ayam, anak ayam dan juga ayam. Bahkan kotoran ayam membawakannya itu dari toko pupuk. Jadi teman-teman, mengapa kamu tidak belajar darinya? Nah, jadi ironi dari ironi yang lebih dalamnya itu adalah jika semua petani mengikuti saran yang dimaksud baik, tetapi presiden yang tidak merasa peka karena mereka menemukan pasar itu dibanjiri pasokan yang besar itu produk peternak ayam. Nah, yaitu contohnya mereka harus menjual barang-barang mereka harus menjual barang-barang mereka dengan harga yang sangat rendah, dan juga dengan demikian mereka juga mendapatkan banyak kerugian. Ini jelas menunjukkan bahwa apa yang benar untuk satu orang belum tentu benar untuk semua petani secara bersama-sama. Jadi kalau menurut saya itu tidak bisa mencapai bahwa semua orang itu harus mengikuti seperti petani Lee, karena tidak bisa mengandaikan semua petani itu bisa mendapatkan penghasilan seperti petani Lee, karena masing-masing petani atau masing-masing pedagang di pasar itu dia memiliki pasokannya masing-masing. Misalnya petani pasokan sayur, belum tentu dari pasokan sayur itu penghasilannya itu sama dengan pasokan ayam. Jadi untuk secara menyeluruh presiden setempat atau orang jadi presiden itu tidak bisa mensamaratakan pendapatan setiap petani, karena itu sudah menjadi keberuntungan masing-masing. Jadi tidak bisa jadi patokan ketika petani Lee mendapatkan pasokan karena dia pedagang ayam, jadi dia mendapat penghasilan yang banyak,
tidak bisa samakan dengan pedagang sayur gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi contohnya di sini. Contohnya, singing is the most prospective career today. Michael Jackson and Siti Nurhaliza have proved that to sing is to be materially prospered and socially popular. This also true the Celine Dion, Westlife, Ruth Sahanaya, and many other individuals and groups. Why don't we push our children to prefer singing, the career that surely quenches both prosperity and popularity? Jadi lebih menekankan bahwa ketika artis-artis itu bisa menjadi penyanyi atau menjadi popular karena mereka menjadi public figure, seorang penyanyi atau aktris, terus orang tua, misalnya orang tua saya mendorong saya harus menjadi penyanyi seperti Celine Dion atau Ruth Sahanaya, itu ya kalau misalnya orang tua saya hanya memimpikan bahwa anak saya harus menjadi seorang penyanyi, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau misalnya mengandaikan anak saya itu harus seperti perfect, misalnya perfect harus seperti Celine Dion atau Michael Jackson, itu adalah pemikiran yang terlalu tinggi, atau dengan kata lain kita mengangan-angankan sesuatu yang terlalu berlebihan. Dan itulah kenapa para penulis menarik minat pembaca dengan menggunakan tulisan atau pemikiran yang bengkok, sehingga membuat pembaca itu penasaran dengan apa yang ditulis. Sebenarnya pembaca itu sangat bingung dengan kata-kata yang ditulis oleh penulis, yang dikarenakan oleh penulis sendiri itu kekurangan kata-kata dalam menulis. Jadi ini sangat mempengaruhi anak atau orang tua ketika mereka tidak mengerti apa yang ditulis oleh penulis itu sendiri. That's all my explanation and thank you.